kalau kita sholat di musola, di masjid atau di kamar, apakah Gusti Allah ada di tempat kita beribadah? Ada yang bilang kalau Gusti Allah itu ada di langit ketujuh, Mas Wahyu. Kalau boleh tahu, menurut Mas Wahyu ini, letak Gusti Allah itu di mana? Ya, begini Mas Yahya. Sekali lagi ya, dulur-dulur semuanya. Di sini tujuan kita adalah sama-sama belajar tentang kehidupan. Ya, kehidupan kita. Kalau kita bicara kehidupan kita, tentunya adalah kehidupan antara kita dengan Sang Pencipta dan juga kita dengan ciptaan Sang Pencipta. Jadi kita dengan sesama manusia, dengan jagat raya ini, juga hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau mungkin ada perbedaan di dalam cara kita memahami, mengerti ya tentang apa yang ingin Mas Wahyu sampaikan, karena ada pertanyaan dari Mas Yahya tentang Gusti Allah itu ada di mana ya, letak daripada Gusti Allah, letak Tuhan, letak Yang Maha Kuasa itu ada di mana. Ini kembali lagi terserah panjenengan semua, percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa, karena Mas Wahyu tujuannya di sini kita sama-sama belajar kok. Nah, Mas Wahyu juga tidak belajar kemana-mana. Mas Wahyu belajarnya adalah ke kehidupan Mas Wahyu sendiri. Nah, kalau ditanyakan letaknya Gusti Allah itu ada di mana, Gusti Allah itu ya ada di kehidupan kita ini, karena Gusti Allah adalah sebuah energi tadi. Gusti Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya di mana kita berada, di situ Gusti Allah ada. Kalau Mas Yahya tadi tanya apakah Gusti Allah itu ada di masjid atau ada di gereja, di tempat ibadah, Atau di kamar kita juga, atau di kamar. Selama kita sebagai manusia yang bertempat di tempat tersebut itu mengakui dan meyakini serta mengimani bahwa Gusti Allah itu ada, ya Gusti Allah ada di sana. Jadi lebih tepatnya bukan di tempat ibadah, tapi lebih tepatnya Gusti Allah ada di dalam kehidupan kita, ada di batin kita. Jadi ada di unsur rohani kita yang kalau bisa dikatakan itu ada di dalam hati nurani kita. Bukan di hati loh ya, beda. Ya, jadi Gusti Allah itu ada di dalam kehidupan kita, atau ada di dalam nafas kehidupan kita. Itu kalau bahasanya Mas Wahyu. Karena apa? Nggak akan bisa ngapa-ngapain raga kita ini, jasmani kita ini, kalau tidak ada Gusti Allah. Kalau tidak ada energi kehidupan. Jadi yang menghidupi semua ini ya Gusti Allah. Makanya di mana kamu berkehendak, di mana kamu mengimani bahwa Gusti Allah itu ada, ya di situ Gusti Allah berada. Makanya kalau ini dikaitkan dengan, mohon maaf, orang-orang pemaham kejawen ya, karena Mas Wahyu sendiri juga, saya Muslim. Ya, sebisa saya, semampu saya untuk melaksanakan sholat secara syariat sebagai orang Muslim, ya saya lakukan. Tetapi kalau panjenengan tanya, apakah orang kejawen tidak sholat? Sholat, siapa bilang? Apa bedanya sholat secara Muslim dengan sholat secara kejawen? Kalau pertanyaan ini tentang syariatnya, tentu berbeda. Syariat di dalam sholat setiap agama itu berbeda-beda. Antara agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, Katolik, itu berbeda-beda. Ya. Karena syariat ini adalah tata cara. Yang menciptakan siapa? Ya manusia. Jangan dikatakan bahwa yang menciptakan tata cara sholat itu adalah Gusti Allah. Manusia.
Selanjutnya, kalau yang ditanyakan adalah sholat secara hakikat, termasuk bagi kita pemaham kejawen, sholatnya itu sudah sakarepe dewi, seenaknya sendiri, mau sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur, sambil bekerja, sambil jalan-jalan, dimanapun, kapanpun, mau di hutan, mau di tengah makam, mau di kamar, mau di tengah laut, bila perlu mau di atas pohon sekalipun, di padang pasir, dimanapun, sejauh kita mengimani bahwa Gusti Allah itu ada bersama kita, maka apapun, tidak usah nunggu diucapkan, baru ada di dalam hati saja, di batin itu sudah. Karena apa? Makanya sering disebut Gusti Allah itu maha segalanya, maha tahu, maha mendengar, maha merasakan, maha segala-galanya. Ya karena sebetulnya Gusti Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ada di mana-mana ya, Iya. bisa dibilang ya Mas. Makanya jenengan melakukan perbuatan baik, Gusti Allah tahu, Gusti Allah kita bawa. Mau melakukan perbuatan buruk pun Gusti Allah tahu, Gusti Allah ada di dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, wujud Gusti Allah itu seperti apa ya Mas Wahyu? Wujud Gusti Allah. Ya, wujudnya. Ya seperti Mas Wahyu sudah sering sampaikan sebetulnya, Gusti Allah itu tidak berwujud. Nah, Gusti Allah itu tidak ubahnya ya seperti air, tergantung daripada wadahnya. Nah, kalau Mas Yahya menanyakan wujud Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah bisa bermacam-macam. Gusti Allah itu tidak berwujud, tapi tergantung wadahnya. Nah, karena wadahnya ini bermacam-macam, maka Gusti Allah pun berwujud ya bermacam-macam. Ada yang seperti saya ini, karena wadahnya ada di saya. Seperti ini bentukannya. Kalau bertempat di wadahnya Mas Yahya, ya Gusti Allah ya wujudnya seperti Mas Yahya. Karena sebetulnya kan gambaran daripada Gusti Allah itu ya kehidupan ini. Nah, kehidupan ini kan, kita bicara kehidupan itu kan jagat raya ini Mas Yahya. Nah, kalau kita bicara tentang jagat raya ini, apakah kalau kita bilang gunung bisa bicara kan tidak. Jadi gunung tidak bisa mengatakan Gusti Allah itu seperti apa. Hewan juga demikian, apa bisa sapi mengatakan Gusti Allah itu seperti ini? Tidak bisa. Karena satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah kita, manusia, karena punya rasa. Ya, karena punya rasa. Dari sanalah kita bisa belajar tentang kehidupan kita. Makanya gambaran daripada Gusti Allah itu ya kita ini. Atas dasar apa Gusti Allah bisa diakui bahwa Gusti Allah itu ada? Ayo. Apakah ada makhluk lain yang mengakui? Tidak ada. Ya kita ini manusia ini yang mengakui bahwa Gusti Allah itu ada. Jadi kalau ditanyakan wujud daripada Gusti Allah, ya tergantung wadahnya. Bermacam-macam itu tadi. Di mana ada unsur kehidupan, ya di situ Gusti Allah berada. Karena Gusti Allah ini kan energi. Tetapi ketika yang bertanya ini adalah manusia, ya Gusti Allah ini ya manusia ini ya. Karena wadahnya ada di kita, di manusia. Ada di Mas Wahyu, di Mas Yahya, juga di dulur-dulur yang lain gitu loh. Berarti Gusti Allah itu sebuah energi atau bisa dibilang seperti air gitu ya Mas Wahyu. Kalau Mas Wahyu jelasin tadi, yang menempati setiap wadah gitu, begitu ya Mas Wahyu. Iya, maksudnya seperti air itu, ini kan contoh ya agar lebih mudah di dalam memahami gitu loh Mas ya. Jadi air itu kan asal usul air itu kalau dari sumber ya. Air itu kan bersih, bening, murni, tidak berasa, ya tawar atau towo, tidak berbau. Nah, lalu yang membuat air ini menjadi berubah itu siapa? Ya wadahnya itu tadi.
air itu kalau ditaruh di botol menjadi air botol, kalau ditaruh di gelas menjadi air gelas, ditaruh di ember jadi air ember, ya, ditaruh di apa kalau kata orang Jawa Mas ya, jeding ya. Jeding, ya. Nah, jadi air jeding misalkan. Kalau di kolam jadi air kolam dan lain sebagainya. Tergantung daripada wadahnya. Makanya Gusti Allah juga demikian sifatnya. Ya. Karena Gusti Allah itu adalah sebuah energi tergantung daripada tempatnya. Bertempat di mana? Nah, kalau Mas saya tanya wujudnya, ya itu tadi. Sebetulnya Gusti Allah nggak berwujud. Kalau yang asli itu nggak berwujud. Seperti energi listrik itu loh, Mas saya. Mas Wahyu sering sampaikan. Iya, iya. Energi listrik itu ada wujudnya enggak sih? Ada kalau sudah terang menjadi Iya, kan tadinya belum ada. Begitu sudah melalui perangkat-perangkat itu tadi, ya. Kalau ada di lampu disebutnya energi listrik yang ada di lampu, sehingga lampunya bisa menyala. Nah, kalau ada di mungkin mesin cuci, bisa berbentuk mesin cuci. Sumbernya dari mana? Ya dari energi listrik. ya. Ada di setrika, ada di TV. Nah, kalau nggak ada energi listrik itu apa bisa perangkat-perangkat itu tadi hidup? Tidak bisa. Kan nggak bisa. Iya. Makanya ini yang sering sekali kita lalai. Kita nggak mau bersyukur atas kehidupan kita. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, kalau tidak ada roh kehidupan daripada Gusti Allah, nggak bisa apa-apa kita ini. Makanya Mas Wahyu sering sampaikan bahwa kehidupan kita ini yang 50% bersifat fakta, yang 50% bersifat goib. Nah, kalau kita pahami dua-duanya ini, maka kita akan mampu menjalankan kehidupan kita dengan baik, dengan seimbang. Karena nggak hanya ngetut ke ini nih, ngetut ke pikiran ini saja, enggak. Tapi kita juga bisa berjalan lewat sini. Jadi dua-duanya jalan seimbang gitu loh Mas Yahya. Ada baik, ada buruk. Ada susah, ada senang. Kan sudah kodrat ini, satu paket ini. Makanya kalau kita ini menjalani hidup kita ini mintanya yang senang terus, ya tidak ketemu. Karena adanya senang itu karena adanya susah. Kita minta yang manis terus, ya tidak ketemu. Kita tahu rasa manis karena ada yang pahit. Gitu loh. Jadi kompleks sekali sebetulnya. Sayangnya kan kadang kita ini terlalu mengikuti anasir atau pola pikir kita Mas Yahya. Jadi kita lupa bahwa kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa kalau kita ini tidak ada energi kehidupan ini. Kalau tidak ada Gusti Allah itu kita ya tidak bisa apa-apa. Makanya yang benar gimana Mas Wahyu? Jalani hidup ini. Ya jalani hidup ini ketika kita masih hidup, ya lakukan yang terbaik. Kita sebagai manusia itu harus ngapain? Kan ujung-ujungnya nanti kita akan mati Mas Yahya. Semua ini nggak ada yang kita bawa. Bahkan keluarga yang kita sayangi juga kita tinggalkan atau bahkan kita yang ditinggalkan duluan. Jadi ini hanya kayak kita berjalan itu ya ketemu batu, ketemu rumput. Itu hanya sebuah perjalanan saja. Lalu untuk apa kita bikin riwah hidup kita ini? Sudah simpel saja. Yang penting ikhtiar secara manusiawi ya, secara duniawi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusiawi, duniawi. Dan kita juga berikhtiar secara ilahi. Melalui apa? Melalui doa, melalui sholat, ibadah kita. Gitu Mas saya.